Pemlovers pemain Denmark, Christian Eriksen mendapat alat bantu jantung di tubuhnya pasca kolaps di pertandingan Piala Eropa kontra Finlandia. Seperti apa alat yang dinamakan defibrillator cardioverter implant atau ICD dan bagaimana karir Eriksen selanjutnya di lapangan hijau? Simak tayangan berikut ini. Pemain timnas Denmark, Christian Eriksen mengalami henti jantung saat menjalani laga Piala Eropa kontra Finlandia. Eriksen harus ditolong tim medis dengan bantuan resusitasi jantung dan paru atau CPR. Tak hanya pemain Denmark, hampir seluruh pemain peserta Piala Eropa turut menyatakan simpati atas musibah yang menimpa Eriksen. Termasuk kolega sang pemain di Inter Milan, Romelu Lukaku. Para supporter pun turut memberikan dukungan moral untuk Eriksen. Saat ini kondisi pemain 29 tahun sudah stabil usai menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Rigshospitalet. Dirinya bakal mendapat alat bantu jantung defibrillator cardioverter implant atau ICD. Alat ini dapat membantu penderita jantung dalam mencegah henti jantung, menurut penjelasan pakar jantung Dr. Diki Armen Hanafi. Alat ini, ukurannya memang tidak terlalu besar, umumnya ditanam di bahu kiri di bawah kulit. Dan ada kabel yang dihubungkan melalui pembuluh darah ke jantung. Alat ICD ini gunanya untuk memonitor irama jantung dan bila dibutuhkan memacu jantung, dan bila terjadi henti jantung atau cardiac arrest dapat memberikan kejut listrik yang cukup besar sehingga dapat mereset atau restart jantungnya kembali. Meski telah dipasang alat bantu jantung atau ICD, Christian Eriksen dianjurkan untuk tidak kembali bermain sepak bola profesional. Hal ini mengingat resiko henti jantung yang masih berpotensi terjadi sewaktu-waktu di lapangan hijau. Apalagi bila terjadi benturan atau tabrakan dengan pemain lain yang bisa mengakibatkan terganggunya fungsi ICD. Selanjutnya, apakah Eriksen dapat kembali bermain secara profesional? In my expert opinion, saya tidak akan menganjurkannya walaupun sudah dipasang ICD, karena risikonya tetaplah besar. Alasan pertama, belum diketahui kenapa sampai terjadi cardiac arrest pada Eriksen. Kedua, kalau akhirnya ditemukan penyebabnya, umumnya penyebabnya tidak bisa sembuh atau disembuhkan seperti yang tadi saya sudah sebutkan, long QT syndrome, Brugada syndrome, atau kalau adanya kelainan otot jantung seperti cardiomyopathy. Hingga saat ini, Christian Eriksen telah menjalani operasi pemasangan ICD di tubuhnya dan keluar dari rumah sakit. Namun Eriksen belum diketahui secara pasti apakah musim depan dapat memperkuat Inter Milan, mengingat aturan kesehatan Serie A Italia sangat ketat terkait pemain yang menggunakan ICD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan doa yang terbaik bagi kita semua. Selamat bergabung di webinar Heartology Cardiovascular Center yang bertema Comprehensive Cardiac Pacing Management yang didukung oleh Medtronic. Tata tertib webinar pada hari ini adalah sebagai berikut. ID peserta dalam webinar ini harus menggunakan nama asli, bukan nama perangkat atau nama institusi. Semua peserta yang mengikuti webinar melalui Zoom dapat mengajukan pertanyaan melalui panel Q&A dengan menuliskan pertanyaan secara ringkas. E-sertifikat akan di-email bagi peserta yang mengikuti acara dari awal sampai berakhirnya webinar. SKP dari ID, peserta akan mendapatkan 2 SKP, pembicara 8 SKP, moderator 2 SKP, dan panitia 1 SKP. Selanjutnya, kami undang Dr. Suko Adiarto, spesialis jantung dan pembuluh darah, selaku moderator untuk memandu jalannya webinar hari ini. Kepada Dr. Suko, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Dia. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sejawat sekalian, kita baru saja melihat feature video. Beberapa hari yang lalu kita mendengar kabar beberapa atlet yang usianya masih relatif muda, Christian Eriksen maupun dari dalam negeri ada Marquis Kido, ya, almarhum, yang mengalami henti jantung. Ya, kita mengetahui bahwa henti jantung bisa disebabkan oleh berbagai sebab, tetapi yang utama dan yang paling banyak adalah kelainan irama jantung. Nah, pada hari ini kita akan membahas sebagian dari kelainan irama jantung yang bisa kita
identifikasi, dan kita bisa tata laksana untuk mendapatkan hasil yang optimal. Nah, kita beruntung pagi ini kita mempunyai 3 pembicara, semua spesialis jantung dan pembuluh darah yang mempunyai kekhususan di bidang elektrofisiologi dan pacing, yaitu kelainan irama jantung dan pemasangan device-device yang dibutuhkan untuk menangani kelainan irama jantung. Ada 3 pembicara, Dr. Faris Basalama, ya, Dr. Sunu Budi Raharjo, dan Dr. Diki Armain Hanafi yang tadi muncul dalam video. Nah, saya persilahkan mungkin yang pertama Dr. Faris Basalama untuk menyampaikan presentasinya. Tapi terlebih dahulu saya akan saya sampaikan CV dari beliau. Beliau adalah spesialis jantung dan pembuluh darah yang mempunyai keahlian di bidang interventional kardiologi maupun elektrofisiologi. Mempunyai kalau kita lihat mempunyai fokus dan interest yang sangat mendalam di bidang interventional kardiologi maupun aritmia dan elektrofisiologi, ya. Menempuh pendidikan yang cukup panjang di Universitas Diponegoro, kardiologi spesialis jantung dan pembuluh darah di Universitas Indonesia, beberapa pelatihan yang advance di Asan Medical Center Seoul, Korea, di Malaysia, di Serdang, dan di IGN Kuala Lumpur. Dan beliau saat ini juga sedang menempuh pendidikan S3. Silahkan Dr. Faris akan berbicara mengenai cardiac pacemaker, when and how to implant. Waktunya 20 menit, silahkan Dr. Faris. Baik, terima kasih Dr. Suko atas introduction-nya. Terima kasih pada kesempatan pagi hari ini. Saya akan bicara tentang cardiac pacemaker, when and how to implant. Kita mengenal gangguan aritmia secara garis besar ada 2 golongan, ada 2 kelainan utama. Yang pertama adalah bradyarrhythmia, yang kedua adalah tachyarrhythmia. Pada bradyarrhythmia ini penanganannya secara advance adalah kita memasang cardiac pacemaker. Sedangkan tachyarrhythmia tadi sudah disinggung pada video dari Dr. Diki, penanganannya biasanya ablasi atau ICD. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan fokus tentang bradyarrhythmia dan penanganan dengan pacemaker. Biasanya simptom-simptom dari bradyarrhythmia atau bradykardi muncul ketika jantung tidak memompa cukup darah untuk memenuhi kebutuhan dari tubuh. Sehingga ini akan menyebabkan, ini seringkali terjadi pada heart rate yang sangat lambat atau relatif lambat dalam periode yang lama. Sehingga ini akan menyebabkan hipoperfusi terhadap organ-organ tubuh. Ini termasuk menimbulkan keluhan-keluhan seperti dizziness, ya, atau kepala rasa ringan, ya, kayak vertigo, ya, atau mendekati vertigo, rasa dizzy, gitu, kepala ringan, gitu. Kemudian bisa sampai pingsan atau kayak mau pingsan, ya, mendekati pingsan. Kemudian cepat capek, ya. Beberapa orang mengeluhkan sesak nafas, kemudian berdebar. Ada juga yang mengeluh chest pain, bisa terjadi. Kemudian ketidakmampuan atau sulit untuk melakukan exercise, aktivitas yang lebih berat. Beberapa juga mengalami kesulitan untuk berkonsentrasi. Namun tidak jarang pula beberapa orang kita temukan dengan bradykardi atau total AV block, namun dia tidak ada keluhan. Itu bisa juga kita dapatkan, ya. Dan beberapa saya perhatikan juga beberapa orang pasien dengan total AV block atau severe bradykardi, dia mengalami tekanan darah yang tinggi yang sulit teratasi, karena saya melihat ini sebagai suatu kompensasi vasokonstriksi dari pembuluh darah untuk mempertahankan output ke otak, sehingga terjadi hipertensi yang sulit diatasi.
basis dari simptom tersebut adalah pada bradikardia atau asistol, maka terjadi penurunan kardiak output, sehingga perfusi ke organ-organ tubuh berkurang. Nah, akhirnya timbul simptom-simptom yang berdasarkan dari adanya hipoperfusi tersebut. Di lain pihak, adanya disinkronisasi dari atrium dan ventricle, yaitu adanya kesulitan dari atrium untuk memompa darah menghadapi klep-klep atrium dan klep-klep mitral dan trikuspid yang tertutup karena misalkan ada AV disinkronisasi tersebut, maka akan meningkatkan venous pressure, termasuk venous pressure di pulmonary vein dan venous pressure di vena-vena cava, sehingga akan menyebabkan peningkatan tekanan di hepatojugular dan peningkatan tekanan pulmonary vein, sehingga akan menyebabkan pacemaker syndrome, yaitu adanya tadi yang saya sebutkan ada peningkatan tekanan pulmonal dan hepatojugular. Secara klasifikasi, kita mengenal ada dua tipe bradiaritmia. Seperti kita tahu bahwa irama jantung kita ditimbulkan dimulai dari diinisiasi dari sinus node yang menghasilkan impuls ke seluruh atrium, dan sinus itu impuls itu kemudian diterima oleh AV node, dihantarkan melalui His bundle, diteruskan ke bundle branch kanan, bundle branch kiri yang bercabang ke left anterior bundle dan left posterior bundle. Nah, kelainan yang berkorelasi dengan bradiaritmia biasanya kelainannya ada di dua titik ini, yaitu sinus node atau di AV node-nya. Kelainan di sinus node akan menyebabkan tidak terjadinya impuls dari sinus node, sedangkan kelainan di AV node adanya blok dari AV node-nya. Kelainan pembentukan impuls dari sinus akan menyebabkan kelainan-kelainan yaitu sinus arrest, sinus bradycardia, kemudian chronotopic incompetent, dan brady-tachy syndrome. Apa itu sinus arrest? Sinus arrest adalah kegagalan dari SA node untuk mengeluarkan impuls. Dan tidak ada atrial depolarisasi akibatnya, sehingga tidak terjadi kontraksi dari atrium. Dan itu dilanjutkan tidak ada terjadi kontraksi dari ventricle, yaitu terjadi ventricle asystole. Ini bisa terjadi pada episode vasovagal syncope atau carotid sinus hypersensitivity. Ini kelainan yang memang sangat membutuhkan pacemaker. Kita lihat di sini pasien tersebut sinus node, ada gelombang P, ada gelombang QRS, P, gelombang QRS, P, gelombang QRS, namun kemudian dia akan mengalami jeda selama beberapa saat. Sebelum kemudian kembali sinus kembali. Sedangkan sinus bradycardia, SA node masih teratur mengeluarkan impulsnya, namun dengan frekuensi yang sangat lemah, yang sangat pelan. Jika keluhan itu simptomatik dan terus-menerus, maka pasien tersebut tentu saja sangat membutuhkan pacemaker. Yang lainnya adalah chronotopic incompetent. Chronotopic incompetent secara definisi adalah heart rate
tidak dapat berubah untuk merespon demand dari metabolik tubuh. Kita tahu bahwa pada saat kita istirahat, kita tidur, maka kebutuhan tubuh akan cardiac output itu rendah, sehingga heart rate akan rendah. Namun ketika dia bangun, dia mulai naik, akan naik dan duduk santai. Berbeda dengan ketika dia jalan. Ketika dia jalan, dia akan membutuhkan cardiac output yang lebih tinggi, sehingga heart rate pun akan lebih tinggi. Dan bahkan ketika dia lari, maka heart rate harus mengkompensasi dengan heart rate yang lebih tinggi lagi untuk memenuhi kebutuhan dari metabolik tubuh tersebut. Dan ketika dia istirahat kembali, maka heart rate itu akan turun kembali. Pada kondisi-kondisi chronotrophic incompetent, maka terjadi kegagalan dari jantung untuk memenuhi kebutuhan ini, sehingga heart rate tidak bisa naik. Normalnya minimal dia harus bisa memenuhi kebutuhan tubuh itu lebih dari 80% dari maksimum heart rate berdasarkan usia. Sehingga kita melihat presentasi heart rate itu, cara menghitungnya adalah dengan heart rate puncak dikurangi heart rate istirahat dibagi age prediction maximum heart rate dikurangi heart rate istirahat. Prediction maximum heart rate adalah 220 dikurangi umur. Ya, jadi sesuai dengan usia kita, maksimum heart rate kita juga menurun, sehingga APM heart rate ini adalah angkanya 220 dikurangi umur. Ketika kita tidak bisa mencapai 80% dari rumus tersebut, maka kita bisa mendefinisikannya sebagai suatu kondisi chronotrophic incompetent. Selanjutnya adalah brady aritmia, brady syndrome atau sick sinus syndrome. Ya, itu adanya suatu episode slow dan fast heart rate dari SA node atau dari atrium. Ya, ini sebenarnya ada kegagalan dari sinus node yang dikompensasi dengan atrium, kemudian menghasilkan takikardia, ya, atau atrial flutter atau atrial fibrilasi yang menyebabkan ada episode takikardia. Kondisi takikardia ini sering mengikuti long pause dari SA node. Oke. Sedangkan bradykardia yang disebabkan oleh gangguan dari conduction, itu kita mengenalnya ada beberapa tipe. Ada SA exit block, first degree AV block, second degree AV block, third atau complete heart block, dan bivasikular atau trivasikular block. Apa sih bedanya? Exit block, SA node block itu terjadi ketika SA itu sebenarnya mengeluarkan impuls, namun ada hambatan di atriumnya sehingga tidak terjadi depolarisasi dari atrium. Kita melihatnya apa? Kita melihatnya ada pause. Apa beda pause dengan arrest? Beda pause dengan arrest. Kalau pause itu sebenarnya kita melihat di sini jarak antara sinus terakhir dengan sinus berikutnya adalah 2 kali lipat dari yang seharusnya. Jadi sebenarnya di sini SA keluar namun tidak sampai ke atrium. Kemudian berikutnya akan timbul lagi SA yang dihantarkan oleh atrium. Jadi pause-nya itu kurang lebih 2 kali lipat dari jarak antara
jarak reguler yang sebelumnya. Sedangkan pada rest jarak itu tidak sama persis seperti ini, bisa lebih panjang atau sangat panjang sekali. Ya. Biasanya beberapa dia tidak simptomatik, namun kalau itu simptomatik dan irreversible maka memerlukan suatu terapi pacemaker. Berikutnya adalah first degree AV block. First degree AV block itu secara definisi adalah adanya pemanjangan jarak antara kontraksi dari atrium sampai terjadinya kontraksi dari ventricle. Yang ditandai kita lihat dari adanya PR interval yang memanjang lebih dari 200 milisecond. Terjadi delay conduction yang melalui AV node. Sebagai contoh pada gambaran EKG di sini adalah PR intervalnya 320 milisecond. Pada kondisi first degree AV block seperti ini, biasanya tidak diindikasikan untuk dilakukan pacing karena itu masih suatu normal varian. Demikian juga second degree AV block belum diindikasikan sebagai suatu untuk dilakukan cardiac pacing. Ya, suatu progressive prolongation dari PR interval, yaitu kita melihat di sini PR interval yang 120 memanjang menjadi 280, 320, dan kemudian ada P yang tidak diikuti oleh QRS, adanya suatu block. Kita mengenalnya sebagai suatu Wenckebach block karena ini sebenarnya suatu properti fisiologis dari AV node, di mana kalau kita melakukan IPIS tadi, kita pacing makin cepat, maka AV node itu makin delay dalam menghantarkannya. Sampai pada kondisi kecepatan yang makin cepat lagi, dia akan mengalami block. Itu sebagai suatu properti fisiologis dari AV node. Second degree AV block yang kedua adalah Mobitz 2. Diketahui sebagai adanya drop ventricular ventricular beat, bisa 21 atau 31 ya. Jadi setiap dua rate dari P diikuti oleh QRS, namun ada satu yang tidak diikuti. Ini adalah suatu high grade block dan bisa kemudian menyebabkan nantinya menjadi benar-benar komplit AV block. Ya, kita lihat di sini EKG contohnya adalah P tidak diikuti QRS, P diikuti QRS, kembali P tidak diikuti QRS, dan P diikuti QRS lagi, jadi selang-seling. Jadi 2 gelombang P untuk 1 QRS. Yang berikutnya adalah complete heart block. Complete heart block. Jadi merupakan AV block derajat 3. Ini benar-benar tidak ada conduction dari atrium yang dihubungkan ke ventricle. Jadi atrium berkontraksi sendiri, ventricle berkontraksi sendiri tanpa ada asosiasi, sampai ada asosiasi. Sehingga misalkan kita lihat di sini atrial rate-nya 130, ventricle rate-nya 37. Jadi ini komplit AV disosiasi. Seringkali ditandai juga dengan QRS yang lebar, yang disebut sebagai ventricular rate atau idioventricular rate. Ya, jadi ventricle-nya kontraksi itu sebagai mekanisme fisiologis di mana pada miokard ventricle kita ketika tidak mendapatkan impuls sampai di bawah 40 kali per menit, maka akan ada mekanisme fisiologis kompensasi untuk melakukan
ventricular rate dengan rate sekitar 40-an tersebut. Dan apa bahayanya? Bahayanya ventricle impuls yang kurang dari 40 kali per menit itu akan sangat kurang mengisi perfusi ke organ-organ tubuh kita termasuk ke otak. Ya. Jadi pasiennya sulit untuk bisa berdiri tegak, dia harus berbaring ya, atau kalau berdiri tegak maka dia akan bisa mengalami episode pingsan. Berikutnya adalah blok yang ada di bawah dari AV node-nya lagi, yaitu kita melihatnya sebagai suatu bivasikular block. Bisa right bundle branch block atau left bundle branch block atau right bundle yang kita sebut sebagai bivasikular block adalah right bundle branch block disertai dengan left posterior hemiblock di sini ya. Ini saya bisa menunjukkan poin saya kan ya, di kelihatan ya. Jadi di right bundle yang di sini di kanan itu dia mengalami block, demikian juga yang di left posterior di sini. Sedangkan bivasikular yang kedua adalah ada right bundle branch block diikuti dengan left anterior hemiblock. Yang berikutnya adalah bivasikular adalah complete left bundle branch block. Jadi left anterior dan left posterior itu mengalami block. Jadi ada 3 sebenarnya vasikular conduction, yaitu right bundle, left anterior, dan left posterior. Kalau ada kita sebut bivasikular ketika 2 dari 3 vasikular tersebut mengalami block. Sedangkan vasikular block itu complete block pada right bundle branch dan complete atau incomplete block pada left bundle branch-nya. Ini harus diidentifikasi tentu saja dengan study untuk memastikan kondisi tersebut. AH dan ACC telah mendefinisikan indikasi untuk memasang pacing berdasarkan underlying arrhythmia yang terakhir itu pada tahun 2018 dan ESC 2008 dan ESC 2018 ya. Pasien yang memerlukan indikasi untuk pacemaker secara simpel adalah pasien-pasien dengan symptomatic bradycardia, sinus node disease atau sick sinus syndrome, complete heart block, atau symptomatic chronotopic incompetent. Dan yang tidak termasuk adalah low grade block, yang termasuk first degree AV block dan morbid tipe 1 seperti saya sudah singgung di sini. Yang sangat highly indicated adalah yang symptomatic bradycardia, sinus node disease, sick sinus syndrome, complete heart block, dan symptomatic chronotopic incompetent. Jadi ketika kita mendapatkan pasien kita, ketika aktivitas heart rate-nya tidak bisa naik, maka ini sudah diindikasikan untuk dilakukan pemasangan pacemaker, cardiac pacemaker. Bagaimana sih sebenarnya cardiac pacing itu bekerja? Ada 2 tipe cardiac pacing, single chamber dan dual chamber. Dia cardiac pacing itu fungsinya dia untuk mensensing aktivitas dari jantung kita, aktivitas pacemaker, kontraksi, depolarisasi atrium dan ventrikelnya, dan kemudian memberikan pacing ketika tidak didapatkan adanya depolarisasi yang dibutuhkan oleh atrium dan ventrikelnya. Dan dia juga punya properti untuk melakukan rate response. Artinya ketika dia mendeteksi bahwa orang itu sedang melakukan aktivitas fisik, maka dia akan meningkatkan level heart rate minimalnya. Dan ada juga yang tanpa rate response. Ini adalah gambaran pacemaker. Pacemaker itu biasanya kita pasang di pektoral kiri dari pasien tersebut, terutama pada pasien-pasien dengan right-handed
Sedangkan pasien-pasien yang kidal mungkin kita akan pasang di kanan. Nah, implantable pulse generator ini, IPG ini akan dihubungkan dengan lead yang akan kita arahkan di atrium atau di ventricle kanan dari pasien tersebut. IPG terdiri dari baterai, kemudian sirkuit yang bekerja untuk mengatur atau komputernya, dan konektor yang menghubungkan antara sirkuit dan lead yang terhubung di atrium dan di ventrikelnya. Lead sendiri terdiri dari katoda atau elektroda negatif dan anode atau elektroda positif yang kemudian dibungkus suatu plastik isolation ya, dan kemudian berhubungan dengan body tissue kita. Dr. Faris, waktunya ya. Ya. Pulse generator terdiri dari lithium iodine baterai 2,8 volts pada awal beginning of life-nya, dan dia bisa bertahan tergantung impedan dan output-nya dengan range antara 6 sampai 12 tahun. Ini liftnya biasanya ada insulated ya, menghantarkan impuls dari pulse generator ke jantung. Dia akan mensensing ketika tidak ada depolarisasi dari atrium atau ventrikelnya, tergantung di tipe diarahkan di mana, maka dia akan memberikan pemacuan. Kita mengenal ada mode-mode ya yang berdasarkan nomenklaturnya itu ada 4 sampai 5 huruf ya. Huruf pertama ya ini ada biasanya disebutnya A, V atau D, itu menunjukkan ruang jantung yang mengalami pemacuan di mana, apakah di atrium, ventricle atau dua-duanya. Lalu dipasang dual chamber, maka kemudian di pacing, dia bisa melakukan pemesingan di keduanya, maka disebutnya D. Kemudian sensingnya di mana? Sensingnya misalkan dua-duanya dilakukan sensing, maka disebutnya DD. Dan yang ketiga, respon terhadap sensingnya itu apa? Inhibit atau trigger. Inhibit artinya ketika ada sensing, dia mensensing, dia tidak akan memberikan pemacuan. Kalau trigger, ketika ada sensing, dia akan memberikan pemacuan. Sedangkan dual adalah dua-duanya. Kemudian rate modulation adalah nomenklatur dari huruf yang keempat, di mana artinya apakah ketika ada exercise dia akan heart rate-nya akan naik atau dia akan diam. Kalau dia akan diam berarti tidak ada disebutkan. Jadi kalau di DD dia tidak ada kemampuan untuk melakukan rate modulation. Tapi kalau di DDR artinya dia akan ketika aktivitas dia akan menaikkan heart rate-nya. Jadi ketika resting dia heart rate-nya sekitar 60, namun ketika dia aktivitas dia bisa 80, 90 sesuai dengan aktivitasnya. Jadi pacemaker tersebut dikasih properti untuk mensensing apakah orang ini sedang melakukan aktivitas atau tidak. Nah, guideline untuk pemilihan pacemaker itu kita lihat dari sini ya, pada single chamber atrium pacemaker biasanya diberikan pada sinus node dysfunction yang tidak dicurigainya ada masalah AV conduction dan tidak mempunyai resiko ada AV block di kemudian hari, dan tidak diperlukan maintenance dari AV sinkronisasi selama pemacuan. Sedangkan single pacemaker pada ventricle pacemaker, jadi pasiennya kalau yang ini single chamber dipasang di atrium, yang ini adalah single chamber dipasang di ventricle, biasanya pada pasien-pasien dengan kronik atrial fibrilasi atau takiaritmia ya, itu baik dengan AV block maupun tidak ya. Kemudian dengan pasien neuromediated syncope atau coronary sinus hypersensitivity dengan chronic atrial fibrillation. Kemudian
pada sinus node dysfunction juga bisa dilakukan pemasangan single ventricle pacemaker untuk di mana kita untuk maintenance AV disinkronisasi itu diperlukan. Sedangkan dual chamber pacemaker itu diindikasikan terutama pada sinus node dysfunction, dan ya dual chamber pacemaker ini intinya yang paling fleksibel untuk hampir seluruh kelainan-kelainan yang dari sinus node maupun AV block yang dimana kita membutuhkan sinkronisasi antara atrium dan ventricle, dan apalagi dibutuhkan red response ya. Demikian juga pada neurally mediated syncope itu paling ideal diberikan juga dengan dual chamber pacemaker. Single lead atrial sensing ventricular pacemaker ini sudah jarang ya, yaitu sudah sangat jarang dipakai ya. Nah ini skema bagaimana kita memilih ya pada AV block. Kalau kita lihat ada chronic atrial arrhythmia dan tidak diperlukan untuk dilakukan sinus rhythm di kemudian hari, maka kita lihat apakah perlu sinkronisasi atrium ventricle. Kalau tidak, maka kita lihat apakah perlu red response atau tidak. Kalau tidak perlu red response, maka ventricular pacemaker. Tapi kalau perlu red response, maka VVIR ya, jadi red response dari ventricular pacemaker. Sedangkan pada bila tidak ada kronik total aritmia, maka kita bisa melakukan pemasangan pacemaker yang single chamber langsung ke ventricle, tergantung apakah kita mau yang red response atau yang tidak. Kalau yang red response maka ventricular pacemaker dengan red response, kalau tidak pakai bisa kita pakai VVI. Kemudian pada sinus node dysfunction, maka kita lihat apakah ada evidence dari AV node block. Kalau tidak ada, kita bisa mencoba menggunakan atrial pacemaker, jadi satu single lead di atrium. Namun kalau kita tidak yakin, maka Dr. Faris bisa lebih cepat? Ya, sorry. Kalau tidak ada episode AV block, maka kita bisa melakukan dengan atrial pacemaker. Namun bila ada episode AV block, maka kita lihat apakah sinkronisasi AV diperlukan. Kalau sinkronisasi AV diperlukan, maka kita pilih dual chamber. Kalau tidak diperlukan sinkronisasi AV, maka kita pasang single chamber di ventricle. Kemudian kita lihat apakah perlu red response ataukah tidak. Saya kira itu aja, Dr. Suko, dari saya mengenai indikasi pemasangan dari cardiac pacemaker. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Faris untuk pemaparannya yang sangat jelas dan komprehensif. Untuk teman-teman sekalian, kalau ada pertanyaan bisa disampaikan melalui Q&A, tetapi saya kira diskusi akan kita lakukan di akhir sesi. Sekarang kita akan menampilkan pembicara yang kedua, yaitu Dr. Sunu Budi Raharjo. Beliau interest maupun fokusnya kita lihat di sini ya teman-teman, bahkan sesama kelompok elektrofisiologi memiliki interest dan fokus dan keahlian yang berbeda-beda ya. Beliau banyak interest maupun fokusnya di VT catheter ablation, AF catheter ablation, device implantation, leadless pacemaker, dan LH closure. Beliau menempuh pendidikan S1 di Gajah Mada, Universitas Gajah Mada. Beliau senior saya di Kobe University Graduate School of Medicine, juga sempat postdoctoral fellow, kemudian pendidikan spesialis di Universitas Indonesia, juga konsultan di bidang aritmia dan elektrofisiologi, dan menempuh pendidikan advance interventional electrophysiology di Veteran General Hospital Taipei, tempat di mana VT ablation merupakan
center dengan caseload tertinggi di dunia. Beliau akan menyampaikan new paradigm of cardiac pacing, conduction system pacing, dan remote monitoring. Silahkan, Dr. Sunu. Terima kasih, Dr. Suko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah suara saya terdengar jelas, Dr. Suko? Sangat jelas, Dr. Sunu. Ya, baik. Boleh share slide saya? Oke. Oke, sudah terlihat, Dr. Suko ya slide saya? Ya, sudah, tapi belum full screen. Belum full screen? Ya. Jadi ini presenter view ya? Iya. Kenapa ya? Mungkin dipencet ininya, Dr. Sunu, di full screen-nya. Ini? Ya, oke. Oke, kalau begini tetap presenter view ya? Iya. Oke, kalau gitu saya ambilkan full screen saja. Baik. Ya, senior sejauh sekalian, selamat pagi menjelang siang. Saya mendapat tugas dari Dr. Suko dan para panitia untuk menyajikan tentang new paradigm of cardiac pacing. Ada dua topik, yaitu cardiac conduction system pacing dan remote monitoring. Dr. Faris sudah menjelaskan tentang pacemaker, cardiac pacemaker, yang secara singkat kita bisa melihat bahwa di sini ada generator, kemudian ada atrial lead dan juga ada ventricle lead. Kalau saudara sekalian yang di perifer misalnya bisa melihat dari foto ronsen akan kita lihat lead di atriumnya seperti ini dan lead di ventricle-nya seperti ini. Kemudian ada improvement lagi, RV lead-nya tidak di apex, ini misalnya ini di apex, tapi kemudian di offload track dengan harapan bisa memperbaiki kualitas hidup pasiennya karena di RVOT posisinya ada di septal dari ventricle. Nah, namun kemudian ada improvement lagi yang saat ini akan kita sampaikan, yaitu tentang this bundle pacing. Seperti apa itu? Kita lihat sekilas. Ini saya kira background why. Jadi kalau kita melihat why, when, what dan seterusnya, maka why kita harus melihat atau mengimprove pacing ini. Kita lihat bahwa ada insidensi yang cukup tinggi tentang efek dari RV pacing, yaitu pacing induced cardiomyopathy. Itu ada reduction dari left ventricle ejection fractions dengan prolonged dan high frequency number of pacing. Dan pada mereka yang mendapatkan pacing induced cardiomyopathy ini, maka kita akan melihat bahwa all-cause death dan heart failure admission-nya akan meningkat. Kita lihat ini yang merah adalah populasi yang dengan pacing induced cardiomyopathy. Dan cardiac death-nya juga lebih tinggi dibanding mereka yang tidak mengalami pacing induced cardiomyopathy. Ini saya kira salah satu hal yang perlu kita sebagai klinisi perhatikan. Ini bagaimana kita melakukan improvement supaya pacing induced cardiomyopathy ini bisa kita hindari. Saya kira Dr. Suko sebagai alumnus Jepang tahu apa yang disebut dengan Kaizen. Ya, kita belajar bahwa Kai itu perubahan, kemudian Zen adalah improvement atau perbaikan. Jadi continuous improvement tidak hanya di perusahaan-perusahaan Jepang, ya, tetapi kita sebagai klinisi juga selalu berusaha untuk memberikan improvement treatment ke pasien-pasien yang kita tangani. Sehingga kita akan melihat apa sih new paradigm, apa sih new improvement yang ditawarkan dari bidang aritmia atau elektrofisiologi ini. Kita akan melihat new paradigm pertama adalah tentang conduction system pacing. Ini salah satu data yang cukup striking yang menunjukkan bahwa terjadinya perbaikan endpoint of death, heart failure hospitalization, kemudian
update ke biventricular pacing pada mereka yang kalau kita lihat di sini his bundle pacing adalah yang biru, kemudian RV pacing yang tadi kita sebut di awal yang merah. Dengan menggunakan biventricular his bundle pacing, kita akan melihat ada event free rate yang lebih tinggi. Jadi kejadian kardiomiopati akan lebih minimal pada mereka yang mendapatkan his bundle pacing. Nah, data ini satu-satu yang menjadi stimulus untuk kita melakukan improvement dalam bidang pacing. Apa itu his bundle pacing? His bundle pacing seperti kita ketahui bahwa dalam fisiologi cardiac conduction system dari sinus node ke AV node tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Faris, kemudian ke his perfusion system. Jadi dia akan replicate through physiology. Dan ini merupakan the most efficient way to stimulate the ventricle dengan KRS duration yang sangat pendek dan akan memberikan AV dan PV dari intra and interventricular synchrony yang tidak akan kita temukan pada pacing yang lain. Nah, kita akan melihat his bundle pacing itu seperti apa. Ini adalah anatomi dari cardiac conduction system mulai dari AV node, kemudian di sini his dan left bundle dan right bundle fiber. His bundle itu sendiri secara anatomi dilaporkan oleh Dr. Kawashima di tahun 2005, ternyata ada 3 tipe. Jadi ada yang tipe normal his bundle, itu sekitar 46% case, kemudian deep his bundle, jadi dia his bundle-nya ada di dalam myocardium, itu sekitar 32%, dan shallow his bundle, ini run immediately beneath the endocardium. Nah, inilah yang kemudian akan membuat ketika si his ini di pacing, akan memberikan kadang-kadang akan memberikan penampilan atau gambaran EKG yang agak berbeda, yang nanti akan kita sebut sebagai selective his bundle pacing dan non-selective his bundle pacing. Nah, ini saya kira salah satu faktor penting yang menyebabkan kenapa kalau kita menggunakan RV pacing-nya terlalu tinggi, baik itu RV apex pacing maupun RV OT pacing, akan menimbulkan cardiomyopathy. Kenapa? Karena di sini kita lihat bahwa QRS morfologinya itu wide QRS. Walaupun di sini kita lihat di RVOT itu lebih baik dari sisi aksisnya dia ke inferior, tetapi tetap kita melihat adanya wide QRS. Sehingga inilah yang disinyalir menjadi penyebab terjadinya cardiomyopathy. Nah, ini adalah gambaran dari his bundle pacing. Kita lihat bahwa underlying morphology dengan pace morfologinya sangat mirip, sangat mirip. Ini salah satu contoh dari selective his bundle pacing. Perkembangan his bundle pacing sendiri sebenarnya sudah diawali tahun 1977 oleh Dr. Narula, tapi kemudian berkembang dan dari indikasi maupun dari metodenya. Sedikit gambaran untuk sejawat, mungkin ada sejawat yang dari intervensi atau elektrofisiologi terutama. Bagaimana kita melakukan his bundle pacing? Jadi yang pertama adalah tentu mendapatkan vein access, kemudian mapping his bundle-nya. Saya kira ini satu hal yang rutin kita kerjakan di bidang aritmia untuk mendapatkan his bundle potensial. Kemudian setelah mendapatkan his potensialnya, kita lakukan pace mapping di tempat tersebut dan kita harapkan mendapatkan parameter pacing yang baik. Setelah mendapatkan parameter yang baik, kita lakukan visaksi lead-nya dan dilakukan pengukuran ulang dari parameter tersebut. Dan tes dan konfirmasi untuk melihat juga tes lead stability dengan catheter removal. Ini adalah step by step tentang teknik pacing dengan his bundle pacing implantations. Adapun resource atau tools yang kita gunakan, ini beberapa yang bisa kita lihat di dalam slide ini. Yang pertama adalah lead-nya adalah disebut dengan lead 3830 lead. Kemudian delivery sheet-nya adalah C315. Kadang juga kita menggunakan catheter sheet ini. Dan ini adalah introducer sebelum kita memasukkan sheet tadi. Setelah fiksasi lead dan konfirmasi pacing yang baik, kita akan lepas sheet-nya dengan menggunakan sliter, dan kita memerlukan EP recording system.
Kalau untuk sejawat yang sudah ada EV recording system di laboratoriumnya, maka kita bisa gunakan EV recording system di lab tersebut dengan hasil yang biasanya akan lebih jelas issue bundle potensialnya. Tetapi kalau tidak pun, kita bisa menggunakan program analyzer dari masing-masing company. Dalam hal ini dalam metode. Nah, ini adalah definisi dan kriteria dari bundle pacing. Mungkin agak complicated untuk saya jelaskan, tetapi prinsipnya adalah ada selective use bundle pacing dan non-selective use bundle pacing. Selective use bundle pacing prinsipnya adalah pure use bundle pacing ketika stimulus ke ventricular activation adalah sama atau equal dengan intrinsic Harvey interval. Jadi stimulus dari pacing artefaknya ya, dengan munculnya QRS atau munculnya V itu sama dengan jarak ketika kita melihat pada intrinsik, dan kita akan melihat adanya isoelektris Harvey interval. Kemudian morfologi QRS-nya akan sama dengan intrinsik QRS kompleks yang originalnya. Ini salah satu contoh. Ini adalah QRS morfologi yang intrinsiknya, kemudian ini dilakukan pemajuan atau pacing. Maka kalau kita menggunakan use bundle pacing yang selektif, kita akan melihat bahwa morfologinya akan sama. Ini secara, ada beberapa kriteria lain yang mungkin akan terlalu rumit kalau kita harus jelaskan satu persatu. Tapi kita di tentu kita harus melihat semua parameter itu sebagai bagian dari kriteria yang kita harus achieve ketika kita melakukan use bundle pacing. Sementara itu non-selective use bundle pacing atau NSHBP itu tidak hanya mengcapture si his potensial, tetapi juga capture both local myocardium dan conductive tissue yang lain, 1, 2, or 3 dari bundle branch. Itu prinsip dari non-selective use bundle pacing. Dan kita akan melihat di sini ada local myocardial capture yang ditandai dengan kalau tadi adalah isoelektris, maka pada non-selective use bundle pacing kita akan mendapatkan gambaran local myocardial capture seperti ini. Dan pada surface kita sering melihat adanya semacam pseudo delta wave. Ini adalah non-selective use bundle pacing. Kita lihat ini yang baseline-nya seperti ini. Kemudian kita lihat pacing morfologinya akan kelihatan jelas lebih lebar dan berbeda. Tetapi pada kondisi tertentu kita bisa juga jadi ketika kita tahu bahwa non-selective use bundle pacing adalah pacing his plus myocardiumnya di sekitarnya, maka dengan menurunkan potensialnya, kita menurunkan amplitude-nya, misalnya ini dari 1,5 ke 1, ternyata dia bisa mengubah dari non-selektif ke selektif use bundle pacing. Jadi ini sudah selektif seperti dengan baseline QRS-nya. Sejauh sekalian, ternyata dari trial menunjukkan walaupun yang kita pasang itu non-selective use bundle pacing, tetapi primary outcome-nya, death dan heart failure hospitalization-nya tidak berbeda bermakna. Jadi oleh karena itu Dr. Sharma dan Dr. Vijay Arman sebagai salah satu pionir dari use bundle pacing ini lebih merekomendasikan untuk mendapatkan threshold, mendapatkan R-wave yang baik daripada kita berusaha sepenuh hati untuk memperoleh selektif, tetapi threshold-nya terlalu tinggi nantinya. Karena dari sisi outcome, death dan heart failure hospitalization tidak berbeda secara bermakna. Sekarang kita akan masuk pada indikasi dari use bundle pacing. Jadi kapan kita, tadi indikasi pacemaker sebenarnya sudah disampaikan dengan jelas oleh Dr. Faris. Saya akan menyampaikan sedikit mengenai indikasi dari use bundle pacing. Indikasi use bundle pacing sebenarnya bahkan lebih luas. Kalau kita lihat di sini adalah AV block, kemudian di sini adalah sick channel syndrome. Tetapi juga pada AF dengan low EF misalnya, kita juga bisa melakukan ini beberapa studi yang mendukung untuk melakukan pacing supaya bisa mendapatkan ventricular synchrony. Secara umum adalah indikasinya adalah to maintain and restore electrical synchrony. Bisa dengan use bundle pacing alone, misalnya pada kasus dengan narrow QRS, jadi sick channel syndrome kita bisa pasang dengan use bundle pacing. Atau AV node dan intrahepatic block. Bahkan pada AF dengan slow ventricular response dan dengan AV node ablations kita bisa melakukan distal dari tempat yang di ablate itu untuk dilakukan pemajuan atau pacing.
Tetapi ternyata kita juga bisa mendapatkan manfaat dengan His bundle pacing itu pada typical left bundle branch block. Ya. Dan itu mendapatkan benefit adanya cardiac resynchronization. Dan sekarang trial-trial yang baru bahkan mengkombinasikan His bundle pacing dengan LV lead atau CS lead. Ini adalah salah satu studi yang di awal yang menunjukkan tahun 2000 ya, manfaat dari His bundle pacing pada pasien dengan kronik AF, dan dengan pemasangan His bundle pacing itu dari 14 pasien dari improvement dari 20 ke 31% di LV ejection fraction-nya. Tapi di situ juga disebutkan oleh Dr. Desmok itu menunjukkan bahwa failure to get the good pacing adalah masih tinggi, sehingga mereka menyampaikan bahwa future study with better lead design are warranted to improve pacing threshold dan success rate of this bundle pacing therapy. Ini salah satu studi juga yang menunjukkan success rate dari pemasangan His bundle pacing. Ini pada kasus pemasangan yang pertama sampai 33, kemudian ini pada case yang 67 sampai 100. Kita lihat ada peningkatan numbers of success rate yang hitam, bar hitam, dan juga kita lihat salah satu kendala yang kita hadapi pada His bundle pacing adalah rising threshold. Jadi di sini masih 40%, 32%, dan di sini sudah perbaikan, tapi still significant number lah, 24%. Tapi artinya more numbers that we do the His bundle pacing, success rate-nya akan semakin tinggi dan lead revision-nya akan semakin rendah. Kemudian dari Medtronic itu mengeluarkan satu desain baru yang disebut dengan lead 3830 tadi dan C315 His catheter. Kita lihat di sini gambar dari kateternya dan gambar dari lead-nya. Bagaimana setelah penerapan atau implementasi dari lead ini? Kita lihat bahwa sesudah era 3830 lead ini, maka success rate untuk His bundle pacing itu di atas 80% dibanding yang era sebelum lead ini diberlakukan. Jadi yang merah ini adalah era sebelum lead 3830 dan yang hijau adalah sesudah dilakukan implementasi penggunaan lead 3830. Dan kita lihat improvement baik pada mereka yang baseline EF-nya 50% itu meningkat, dan yang EF-nya kurang dari 50% juga terjadi peningkatan. Ya, dan akhirnya ini kita lihat bahwa ada endpoint, clinical endpoint-nya juga, death dan heart failure hospitalization lebih baik dengan His bundle pacing. Sehingga sudah masuk dalam guideline bahwa pada pasien dengan AV block yang EF-nya 36 sampai 50% dan RV pacing-nya akan tinggi, maka kelas 2 recommendation untuk dilakukan pemasangan His bundle pacing. Baik, bagian ini saya touch sedikit saja karena masih ada bagian satu lagi ya, Dr. Suko, tentang remote monitoring. Tetapi ini sedikit data terakhir yang menunjukkan bahwa ini adalah intrinsic activation dari ventricle kanan dan ventricle kiri. Dengan selective His bundle pacing, kita melihat bahwa pattern aktivasi dari ventricle itu sangat mirip dengan yang intrinsik. Ini berbeda dengan kalau kita menggunakan CRT atau biventricular pacing. Kita lihat aktivasi dari ventricle-nya agak berbeda dengan intrinsiknya. Inilah kelebihannya. Dan kita tahu bahwa CRT mempunyai non-responder rate yang kurang lebih sekitar 30%, bagi itu heart outcome measure maupun clinical composite measurement. Sehingga dilakukanlah satu trial His bundle pacing dan CRT secara crossover design, dan kita lihat di sini ini adalah acute hemodynamic response. Ini pasien dengan failure dengan LBBB. Setelah dilakukan pemasangan pacing dengan His bundle, acute effect dari pressure-nya langsung kita lihat ada peningkatan, dan ketika His bundle-nya di off, kita melihat ada penurunan. Ini acute effect. Bagaimana dengan clinical endpoint? Ini EKG-nya jelas berbeda antara yang LBBB dengan His bundle pacing seperti ini, jelas lebih narrow. Ejection fraction-nya ternyata comparable dengan CRT. Kemudian IH-nya juga improvement. Kemudian quality of life-nya juga improve. 6-minute wall test-nya juga demikian. Dan ini kita lihat bahwa ini studi dengan CRT, ada improvement di ejection fraction jelas, tapi juga kita lihat bahwa dengan His bundle pacing improve-nya juga signifikan. His bundle pacing as reasonable option for many pacing indications. It is associated dengan significant clinical dan cardiac structural improvement, particularly true pada pasien dengan bundle branch block dan significantly depressed LVEF.
Jadi sudah muncul di dalam guideline, tetapi tentu masih banyak area yang masih belum diketahui. Yang terakhir adalah tentang new paradigm pada remote monitoring pada cardiac pacing. Mungkin sedikit saja. Jadi saat ini tulisan di New York Times tahun 2020 April. Jadi hanya 1 minggu setelah pandemi COVID itu terjadi. 10 years of change in 1 week dengan adanya COVID ini. Dan kita tahu sekarang kita sudah banyak poliklinik online dan sebagainya. Dan ini adalah data yang ada bahwa sudah semakin banyak pasien yang dilakukan pemasangan device, termasuk di sini adalah pacemaker. Dan selama ini kita melakukan follow up device atau pacemaker itu di poliklinik misalnya secara rutin setiap 3-6 bulan. Kita tes sensing dan threshold-nya. Walaupun sekarang alat-alat pacemaker yang baru sudah bisa melakukan pemeriksaan itu secara otomatis, kemudian review device baterai dan seterusnya. Tetapi ternyata 90% dari device measurement tersebut, no change were made during interrogation. Sebenarnya itu menjadi salah satu hal yang layak kita perhatikan untuk menjadi kembali lagi visi untuk Kaizen, improve dan improve. Nah, untuk mengurangi, apalagi di era COVID seperti ini, untuk mengurangi datangnya pasien ke exposure rumah sakit yang membuat risiko terpapar dengan COVID misalnya, atau yang unnecessary, maka dilakukanlah satu improvement atau satu inovasi, yaitu dengan remote monitoring. Ya, di sini kita lihat ada schedule, kemudian data, jadi alat untuk remote monitoringnya sudah terpasang di rumah, kemudian transmit datanya, dan kita atau baik dokter maupun nurse bisa melakukan review data secara online. Apakah manfaat dari remote monitoring, terutama di era COVID ini adalah memudahkan rumah sakit untuk menghindari visitor yang tidak diperlukan, yang memberi risiko juga baik ke pasiennya juga, risiko untuk terpapar COVID. Kemudian ya tentu reduce crowding to the hospital, dan juga untuk pasien. Selain soal kontak dengan pasien lain juga tentu dengan adanya remote monitoring ketika dia ada masalah dan dokternya sudah tahu, itu akan memberikan suatu confidence yang baik juga untuk pasien. Nah, ini apa yang bisa dilakukan dengan remote monitoring? Device related misalnya ERI, elective replacement indicator atau end of life dari baterainya. Lead related ada perubahan dari impedance, kemudian testing threshold atau increase in LV pacing atau LV pacing decrease, karena pada LV pacing kita memerlukan 100% LV pacing. Kemudian adanya arrhythmia related atau heart failure related, misalnya pada pasien dengan CRT, kita bisa mendapatkan informasi tentang fluid accumulation dengan Optival. Dan ini endpoint bahwa kita melihat pada pasien yang dilakukan remote monitoring itu mean respon untuk dilakukan responnya itu jauh lebih pendek dibanding yang tidak dilakukan monitoring apabila terjadi suatu event. Kemudian clinical actionable event juga kita lihat bahwa pada mereka yang mendapatkan remote monitoring akan lebih baik. Ini risk of hospitalization juga membaik. Dan juga ini pada pasien yang dilakukan remote monitoring, cost of hospitalization ini, ya ini economic benefitnya. Dan tentu yang tidak kalah penting buat kita sebagai klinisi adalah survival dari pasiennya. Ini dibandingkan pada mereka yang melakukan high remote monitoring, jadi tinggi remote monitoring dan yang tidak, itu memberikan hazard ratio 2,4 kali lebih baik survivalnya. Sehingga sudah masuk di dalam guideline untuk melakukan remote monitoring dan akan mengurangi visit ke rumah sakit, tetapi tetap bisa dimonitor kondisi pasiennya. Ini sebelumnya misalnya dengan visit setiap 3 atau 6 bulan, maka sekarang bisa dengan remote monitoring dan hanya setahun sekali misalnya untuk datang ke rumah sakit. Baik, saya kira ini bagian akhir. Sekali lagi Kaizen, kita selalu melakukan improvement, dan itulah yang kita lakukan sebagai klinisi untuk pasien kita dengan melakukan pemacuan atau pacing yang lebih baik dan juga monitoring dengan remote monitoring yang lebih baik. Dan juga itu menjadi salah satu prinsip kami di Heartology, uncompromised service.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Suno atas penyampaiannya. Tadi saya sudah agak stres karena melihat jumlah slide Dr. Suno 65, tapi ternyata cukup tepat waktu. Terima kasih Dr. Suno. Berikutnya adalah Dr. Diki Armen Hanafi. Mohon ditampilkan CV beliau. Ya, ini beliau yang tadi muncul di video kita ya. Beliau salah satu senior elektrofisiologis di heartology. Beliau mempunyai interest yang dalam di bidang sudden cardiac death, atrial fibrillation, structural heart disease, heart failure, dan VT ablation. Beliau menempuh pendidikan S1 di Universitas Indonesia, kemudian residensi dan training di bidang interventional cardiology dan elektrofisiologi di Jerman ya, di Münster di Jerman. Kemudian masih lanjut untuk melakukan fellow research maupun elektrofisiologi di Veteran General Hospital. Siang ini Dr. Diki akan membawakan pacemaker EKG ya, how to interpret ya. Saya persilakan Dr. Diki, waktunya 20 menit. Baik, terima kasih. Video saya nggak bisa dinyalakan ya? Tolong teman-teman, tolong video Dr. Diki. Oke. Nggak apa-apa, nggak usah pakai video. Udah kelihatan slide saya belum? Kelihatan, Dr. Diki. Oke, kita mulai. Ini. Sudah kelihatan videonya, Dr. Diki. Baik, slide-nya saya udah kelihatan? Slide maupun video udah kelihatan. Oke, tadi sudah membicarakan data dan segala macam oleh Dr. Faris dan oleh Dr. Suno. Sekarang kita lebih praktikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan selamat siang bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan untuk bisa bicara di forum ini. Saya harapkan masih semangat ya setelah udah cukup lama di hari Minggu mengikuti webinar dari tadi jam 10, sekarang udah jam setengah 12, 11:04. Oke, sedikit lebih praktikal, kita tahu bahwa ini tadi sudah disebutkan oleh Dr. Faris, kita tahu bahwa pasien dengan device itu akan semakin banyak ya ke depannya. Nggak hanya dokter jantung ya harus tahu mengenai EKG, dan EKG semakin banyak juga yang sudah ada device dalam hal ini pacemaker. Ya. Pacemaker itu terdiri dari berbagai tipe. Saya akan coba jelaskan sedikit tipe demi tipe dan EKG-nya seperti apa. Ya. Jadi ada yang disebut single chamber system, ya, di mana cuma hanya ada satu kabel yang masuk ke jantung. Nah, satu kabel ini bisa ditempatkan di atrium maupun di ventricle. Paling sering di ventricle kalau satu kabel. Dan bisa digunakan pada chronic AF atau pasien dengan sinus node dysfunction tanpa adanya EV block kalau memang dilakukan pemasangan di atrium saja. Ya. Nah, ini adalah contoh VVI pacemaker. Kita lihat dia memacu di ventricle, dan kalau ada QRS intrinsiknya, dia akan menginhibisi dia sendiri, makanya namanya ventricle sensing, ventricle pacing, ventricle sensing, dan inhibition di ventricle. Dan begitu juga di atrium. Ventricle pacing, ventricle sensing, atrial pacing dan atrial sensing di atrium. Kita lihat dia pacing di sini, tapi kalau intrinsiknya mulai muncul seperti di sini, dia akan menginhibisi diri sendiri. Jadi ini contoh VVI pacemaker single chamber ventricle lead, kalau kabelnya hanya kabel pacunya hanya di ventricle, dan ini adalah contoh EKG di mana kabelnya hanya di atrium. Ini contoh EKG 12 lead, kita lihat single chamber ventricular pacing, ya, kita kadang bisa lihat spike-nya di sini, ya. Dan kalau kita lihat spike di sini, ini akan adalah suatu pacing di ventricle. Dan ini adalah arterial pacing, kadang-kadang karena spike-nya relatif kecil,
kita nggak bisa lihat dengan baik, tapi kalau kita perhatikan dengan seksama, ini ada spike kecil yang menunjukkan bahwa ini adalah atrial pacing. Oke, nah selain yang single chamber, cuma ada satu kabel, ada juga yang dual chamber, di mana satu kabel ada di atrium, satu kabel di ventricle. Dan ini dapat memberikan sinkroni yang baik untuk atrium dan ventricle. Jadi pacing di atrium diikuti oleh pacing di ventricle, dan atau sensing di atrium diikuti pacing di ventricle dan sebagainya. Ya, jadi ini ada dua kabel, satu di atrium, satu di ventricle. Ini adalah contoh suatu dual chamber atau DDD pacemaker. Contoh dari EKG dengan dual chamber pacemaker, kita lihat atrial pacing dan ventricular pacing ya secara sinkron. EKG-nya seperti ini, jadi teman-teman bisa ke depannya bisa lihat dan menilai fungsi pacemaker juga secara tidak langsung dari pacemaker tersebut yang ditampilkan. Oke, sedikit mengenai beberapa contoh kasus. Ini ada seorang laki-laki 54 tahun dengan total IV block. Kita bisa lihat di sini ada P-wave yang diikuti oleh pacing ventricle. Jadi adalah suatu dual chamber pacemaker di mana atrial pacemaker, atrial lead-nya atau kabel pacu di atriumnya sense intrinsic rhythm dari atrium, dan karena ini pasien dengan total AV block, akhirnya dia pacu di ventricle. Kita lihat di sini, ya. Jadi khas EKG untuk suatu dual chamber pacemaker. Nah, ini kita lihat suatu seorang laki-laki dengan sick sign syndrome, ya, kira-kira dipasang alat pacu jantung apa. Ini EKG khas untuk dua jenis pacu jantung. Satu, ya, kita bisa lihat ada pemacuan di atrium. Ya, ini suatu atrial pacing. Ada spike kecil di atrium, diikuti oleh QRS. Nah, QRS ini jelas intrinsik. Apakah itu memang sensing ventricle saja karena ada kabel di ventricle, berarti ini mungkin suatu dual chamber pacemaker, atau memang juga pasien ini hanya dipasang suatu single chamber atrial pacemaker (AAI). Ini juga bisa, karena dari EKG nggak bisa kita tahu apakah ini sensing kalau kecuali kita tahu di jenis pacemaker sebelumnya. Tapi ada dua kemungkinan pada pasien ini adalah suatu atrial pacing vertical sensing, ya kita sebutnya begini kalau kita interpretasi EKG. Kita nggak perlu programmer untuk mengetahui ini dual chamber atau single chamber, kita bisa ronsen pasiennya. Ya, jadi kalau kita lihat di ronsen ada dua kabel, satu ke atrium, satu ke ventricle, berarti kita tahu bahwa ini adalah suatu atrial pacing ventricle sensing rhythm. Ya, jadi QRS-nya intrinsik karena sempit dan tidak ada spike. Ya. Selalu mengikuti P-wave yang atau pacing atrial spike, ya, di atrium. Ya, cukup jelas kenapa ini bisa dua tipe pacemaker, yaitu bisa AAI atau atrial paced pacemaker, ya, jadi hanya single chamber atrium, tapi bisa juga suatu dual chamber pacemaker di mana di ventricle dia hanya sensing saja. Jadi untuk mengetahui kalau Anda menemukan pasien dengan EKG seperti ini dan tidak ada data apakah ini dipasang single chamber atrial pacemaker atau dual chamber pacemaker, Anda bisa lakukan foto ronsen, foto toraks untuk melihat kabelnya ada dua atau ada kabel atau hanya satu. Kalau dua, satu ke atrium ventricle, berarti jelasnya adalah suatu dual chamber pacemaker dengan sensing di ventricle karena ada intrinsic rhythm yang cukup adekuat. Nah, ini ada pasien 32 tahun, masih cukup muda dengan total AV block. Dengan pasien saya, dengan kongenital AV block udah dipasang pacemaker udah lebih dari 20 tahun pada pasien ini. Ya, kita lihat ini ventricle pacing, ya, kita lihat ventricle pacing, ada spike sebelum QRS. Tapi P-wave-nya
jalan sendiri. Ya, kalau kita perhatikan ada P-wave di sini, ya, dan jalan sendiri. Ini sesudah gelombang T terus. Jadi tidak ada hubungan antara jalannya atrium dengan ventricle. Jadi adalah suatu, kalau ini jelas suatu single chamber ventricle pacing. Ya, secara fisiologis memang lebih baik dipasang dual chamber pacemaker supaya bisa mengikuti P-wave yang intrinsik atau bisa menjadi suatu sinkron pacing antara atrium dan ventricle. Tapi kadang-kadang memang karena ini pasiennya sudah terpasang lebih dari 20 tahun yang lalu belum terlalu banyak dipasang dual chamber pacemaker, itu berhubungan dengan lebih banyak karena biaya ya. Sampai sekarang pun cost menjadi masalah terutama di beberapa rumah sakit, dan bahwa walaupun total AV block dan lebih baik memang dipasang suatu dual chamber pacemaker, karena masalah cost akhirnya hanya dipasang single chamber pacemaker karena memang biayanya cukup berbeda signifikan antara single maupun dual chamber pacemaker. Tetapi secara fisiologis betul lebih baik, contoh pada pasien seperti ini lebih baik dipasang suatu dual chamber pacemaker. Ini bisa menjadi contoh bahwa ini P-wave-nya jalan sendiri dan menunjukkan bahwa ini adalah suatu single chamber pacemaker ya, yang tidak sinkron di pacing di ventricle. Saya harap ini cukup jelas. Kalau ada pertanyaan bisa langsung tanya di chat atau di Q&A. Nanti akan kita bahas. Nah, ini juga seorang perempuan ya 74 tahun dengan TAVB. Kita bisa lihat di sini ada pacing spike ya kecil sebelum P-wave dan ada spacing spike sesudah P-wave yang atau sebelum QRS. Jadi ini adalah jelas suatu dual chamber pacemaker dengan pacing atrium dan pacing ventricle. Jadi ini adalah suatu DDD pacemaker. Nah, ini adalah seorang perempuan sudah cukup berusia 86 tahun dengan atrial fibrillation. Kita bisa lihat tidak ada P-wave yang jelas, hanya ada vibratory wave dari atriumnya dan ada pacing di ventricle. Kalau kita lihat pacing dari ventricle-nya ini cukup reguler, cukup baik ya. Kita bisa menghitung rate-nya berapa ya, sama dengan kita menghitung rate pada pasien dengan EKG sinus rhythm. Ya, tapi karena ini dia slow response atau ada masalah di AV node-nya, makanya dibutuhkan pemacuan di ventricle. Nah, untuk single chamber pacemaker kebetulan seperti pada pasien ini, ya karena udah tua dan banyak comorbid, bisa dipertimbangkan untuk pemasangan single chamber pacemaker yang tanpa kabel, karena kita tahu bahwa pasien dengan kabel itu mempunyai risiko pemasangan atau jangka panjang yang sedikit lebih besar daripada pacu jantung yang tanpa kabel. Maksudnya seperti apa tanpa kabel? Itu sekarang sudah didapatkan suatu teknologi yang cukup baru di mana dilakukan pemasangan pacemaker ini hanya sekecil kapsul dan tidak perlu operasi, hanya melalui pangkal paha seperti di sini. Ya, kita masukkan delivery system yang cukup besar 27 French, tapi hanya melalui vena, jadi memang risikonya relatif kecil. Dan kita masukkan dia ada di ujung delivery system ini seperti ini melalui fluoroskopi, jadi tanpa operasi, hanya seperti memasang stent atau kateter, kita celupkan di dalam bilik kanan atau ventricle kanan seperti di sini. Nanti foto ronsennya akan kelihatan seperti ini, di mana ya leadless pacemaker-nya ada di bilik kanan sekecil ini. Jadi hanya sekecil, kalau Anda lihat tangannya sekecil ini, ya. Jadi risiko pemasangan, risiko karena ada komplikasi yang bisa terjadi akibat adanya kabel bisa diminimalisir. Ya. Jadi fungsi pacemaker, terutama single chamber pacemaker, ini jadi jauh lebih, ya risikonya jadi jauh lebih kecil. Kebetulan juga sudah ada yang tipe dual chamber, ini masih yang
sudah diproduksi yang sistem dual chamber, dia ada sensor untuk hanya melihat kerja atrium secara pasif melalui gelombang suara. Tapi akhirnya bisa sinkron kerjanya dengan pemacuan di ventricle. Jadi ini masih kita tunggu registrasinya di Indonesia, dan saya yakin dalam waktu dekat kita bisa juga memberikan pelayanan ini kepada pasien-pasien kita di Indonesia. Jadi tinggal tunggu waktunya, dan risiko pemasangannya jauh lebih kecil karena tanpa operasi. Jadi terutama untuk pasien-pasien tua atau pasien-pasien dengan comorbid seperti CKD, on-HD, ini adalah pilihan yang jauh lebih safe atau lebih aman. Untuk kedepannya juga yang total AV blocks yang ingin sinkroni antara atrium dan ventricle juga bisa dilayani sehingga tetap terjadi sinkron antara kerja atrium dengan ventricle. Yang sebelumnya hanya sebagai single chamber ventricle pacemaker. Jadi ada beberapa masalah pada pacu jantung yang mesti kita sadari kalau kita ketemu pasien dengan pacu jantung. Jadi pacemaker itu bisa bermasalah dengan sensingnya, yaitu saat dia melihat seperti apa sih irama intrinsik dari jantung tersebut. Ada yang disebut undersensing, di mana pasiennya tidak bisa melihat dengan baik intrinsik ritmenya atau native cardiac activity. Sehingga pacu jantung itu akan memacu asinkronus, ya, tidak sinkron. Ya. Umumnya disebabkan oleh peningkatan threshold di elektrosit sehingga bisa terjadi exit block, kontaknya kurang, dan adanya bundle branch block atau programming problem. Kadang susah dilihat kalau memang dia nggak muncul terlalu sering selama pacing spike dan QRS-nya masih muncul. Biasanya kita kadang-kadang tidak bisa menyadari bahwa itu ada undersensing, tapi ini contoh EKG untuk melihat. Kita lihat di sini ada ini capture dengan baik, tiba-tiba ada QRS. Ya, tapi dia masih tetap pacing di sini, ada pacing spike. Jadi intrinsic rhythmnya itu tidak ke sense, namanya undersensing. Sehingga akhirnya dia pacing yang seharusnya dia tidak pacing. Kalau dia lihat suatu QRS, ya itu mestinya men-sense ini, dia nggak akan menginhibit diri sendiri supaya tidak pacing. Ya. Dan ini namanya undersensing, atau bisa juga disebut overpacing, tapi istilah yang benar adalah undersensing. Jadi pacu jantungnya tidak melihat intrinsic beat sehingga responsnya tidak appropriate. Ini juga contoh salah satunya, ini ventricle pacing, kemudian ada QRS, tiba-tiba ada ventricle pacing di sini. Nah ini bisa bahaya karena ini sudah mulai mendekati T-wave karena dia nggak melihat ada QRS intrinsik di sini. Ya. Di sini dia pacing juga walaupun sebenarnya ada QRS di sini, sehingga dia pacing tanpa bisa lihat adanya QRS intrinsik. Ya, jadi kita bisa lihat bahwa ini adalah suatu undersensing. Pada mode pacemaker apa ini adalah bisa terjadi juga, yaitu pada mode VOO. Jadi dia pacing di ventricle tapi tidak dinyalakan sensingnya di atrium. Jadi VOO. Ini juga contoh dari undersensing. Dia pacing di sini karena dia fusion dengan QRS, ya. Tapi di sini QRS intrinsiknya tidak dilihat, dia tetap pacing. Ini juga dia tidak lihat, dia pacing, padahal mestinya kan dia pacing 50 beats per minute lebih kemudian. Gitu. Ini dia pacing lagi. Oke. Ini juga dia tidak lihat, ini kalau ini yang atrium ya, dia tidak lihat P-wave-nya, tapi dia tetap pacing di atrium, dia pacing di capture, dia tidak lihat P-wave-nya, tapi dia tetap pacing. Ini dia tidak lihat P-wave-nya, terus tetap pacing, tapi ini dia pacing dengan capture, pacing dengan capture, pacing dengan capture. Ya, ini juga contoh undersensing di level atrium.
Masalah berikutnya adalah oversensing. Tadi kan undersensing, sekarang oversensing. Biasanya kalau dia melihat terlalu banyak, seperti dia hanya mestinya lihat QRS, tapi nggak taunya T wave-nya terlalu tinggi. Jadi yang dilihat adalah T wave-nya juga, sehingga itu namanya oversensing. Jadi kita harus atur sensitivity dari alat pacu jantung itu. Kadang-kadang juga ada P wave yang dia lihat atau QRS yang dilihat sebagai P wave, jadi far field namanya. Ya. Jadi dengan settingan dari pacemaker itu nanti akhirnya bisa kita atur, jangan dia terlalu sensitif maupun juga jangan terlalu kurang sensitif. Nah, ini contoh ya, ini dia pacing, dan ini dia lihat ada QRS bagus, berarti dia sensingnya bagus, tidak under sensing. Tapi kemudian dia lihat sesuatu di sini yang tidak ada, berarti mungkin ini adalah sesuatu. Ini juga dia lihat tidak ada, ini ada betul, ada QRS, ini dia sesuatu mungkin ini T-wave sensing. Jadi ini memang kita perlu programmer untuk kadang-kadang melihat apakah ini suatu oversensing atau output failure. Ya, nanti output failure nanti akan saya jelaskan juga. Ya. Tapi kalau kita lihat seperti ini, dia mestinya pacu di sini, ya. Karena ini kan di set 60, VVI 60, dan ini lebih lambat dari 60, berarti kita mesti berpikirkan antara dua. Ini mungkin suatu oversensing, yang bisa disebut juga suatu underpacing, atau mungkin suatu output failure yang akan saya jelaskan. Ya. Oke, kita lanjut ke problems with pacing. Problems with pacing itu output failure yang tadi saya sebutkan. Bila mestinya dia pacing tapi tidak maksudnya sudah terjadi pace stimulus tapi tidak terjadi kontraksi dari miokard. Dalam hal ini kalau ventricle ya tidak terjadi maaf. Tidak terjadi depolisasi di ventricle. Biasanya karena fungsi pacemaker-nya menurun, bisa disebabkan oleh oversensing, wire fracture, lead displacement, atau interference. Ya, contoh di sini, ya, dia atrial sensing, ventricular pacing, atrial sensing, ventricular pacing, tapi di sini dia atrial sensing tapi tidak ada ventricular pacing. Jadi kenapa tidak terjadi pacing di sini, karena tidak sampainya listrik ke ventricle. Dan dengan dilihat tidak ada spike di sini ya. Dengan dilihat adanya spike di sini tanpa adanya QRS. Ya. Nah, failure to capture pacing-nya seperti di sini, pacing tidak ada QRS, pacing tidak ada QRS, jadi loss capture namanya di sini. Kalau output failure tidak ada, saya ulang lagi, kalau output failure tidak ada spike tapi tidak ada QRS juga. Kalau loss capture ya ada spike tapi tidak ada QRS seperti di sini. Jadi dua-duanya bisa bikin tiba-tiba pasiennya asistol, jadi cukup berbahaya. Jadi itu harus dikenali bahwa ini ada masalah di pacemaker untuk segera dilakukan reprogramming, jadi kirim ke center yang bisa men-set alat pacemaker-nya dengan baik. Dan bila itu tidak bisa dilakukan, mungkin karena ada masalah dengan kabelnya atau dengan pacemaker-nya, berarti perlu dibongkar pacemaker-nya atau diganti. Ada suatu kelainan lagi, seperti contoh EKG ini, laki-laki dengan sinus node dysfunction usia 65 tahun, dipasang dual chamber pacemaker, dan pada follow up ditemukan kejadian seperti ini, atrial sensing, ventricular pacing, atrial pacing, ventricle pacing, atrial pacing, ventricular pacing, tiba-tiba atrial sensing, ventricular pacing, dan ini terjadi tahikardi.
Kira-kira kenapa ini? Ini terjadi re-entry di dalam menggunakan pacemaker yang disebut pacemaker mediated tachycardia atau disebut juga endless loop tachycardia. Jadi saat pacing ventricle, karena tidak ada blok di AV node akibat adanya physiologic retrograde conduction ke atrium, retrograde conduction ke atriumnya tersebut disense oleh pacemaker sebagai intrinsic atrial P wave, dan akhirnya dia lanjutkan ke ventricle dengan pacing, dan itu terjadi terus menerus. Ventricle pacing, retrograde conduction ke atrium, ya, kemudian itu disense kembali oleh ventricle dan di pacing kembali di ventricle dan seterusnya. Biasanya dengan kita atur timing dari blanking di ventricle maupun di atrium, itu akan bisa kita atasi untuk terjadinya pacemaker mediated tachycardia. Di pacemaker yang modern yang sekarang ya di pasaran, umumnya mereka sudah punya algoritma yang khusus didesain untuk menghindari pacemaker mediated tachycardia. Jadi tinggal kita klik on atau off kalau memang pasiennya ada retrograde conduction. Ya. Ini sebuah contoh EKG. Kira-kira EKG apa ya? Ini ada dua spike, tapi QRS-nya di depan QRS dan di belakang QRS. Kalau dua spike beriringan begini, biasanya kan suatu dual chamber pacemaker, tapi kenapa QRS-nya di depan? Ini karena kabelnya terputar. Yang atrial lead-nya masuk ke dalam lubang ventricle lead di pacemaker-nya, dan yang ventricle lead masuk ke dalam konektor ya atrial di pacemaker. Ini namanya pacemaker lead reversal. Kadang-kadang kalau kita nggak hati-hati saat pasang, kita salah masukin ke konektornya, dan inilah hasilnya. Itu sudah terjadi di rumah sakit kita, dan terpaksa akhirnya kita bongkar lagi. Ya kebetulan ya kesalahan bisa terjadi, tapi harus dikenali dengan lihat EKG-nya. Nah, ini coba kita lihat seorang ibu 74 tahun telah dipasang VVI pacemaker karena sinus node dysfunction atau six sinus syndrome. Ini ada masalah nggak sih di pacemakernya? Kita lihat single chamber berarti kan ventricle pacing. Ini ventricle pacing, ventricle pacing. Kita lihat ini adalah 60 kali per menit di pacingnya ya, dengan kita ukur jaraknya. Terus tiba-tiba ada intrinsik di sini. Terus di sini ada pacing dengan intrinsik, terus ini pacing. Jadi kalau kita lihat bahwa ini adalah 60 kali per menit, kita lihat dia sensing dengan baik di sini. Tapi setelah 1 detik atau 2,5 milimeter yang memang 1000 milisecond, ya dia pacing lagi. Kebetulan ada QRS intrinsik juga muncul akibat P-wave juga muncul. Jadi ini adalah fusion antara pacing dengan intrinsik QRS. Ya, dan ini pacing lagi dengan itu. Jadi ini nggak ada malfunction di sini karena memang ini terjadi fusion antara intrinsik QRS dengan pacing. Jadi bukan karena dia under sensing atau loss capture atau apapun, tapi ini memang fungsi pacemaker yang betul. Ini sebagai contoh bahwa ini bukan suatu malfunction, tapi memang sesuai dengan dia sensing di sini QRS, dia tunggu 1000 milisecond karena kan 60, dia belum sempat lihat ada QRS di sini, dia udah pacing, tapi QRS muncul juga, makanya namanya fusion antara intrinsik dan pacing. Tapi kemudian dia pacing terus 60 kali. Ini ada seorang pasien juga 60 tahun dengan heart failure, EF-nya 25%, dan kita lihat ini adalah LBBB. Ya, ini pasien belum dipasang pacemaker, jadi ini LBBB-nya karena intrinsik rhythm-nya. Ya. Jadi device yang bisa dipasang di sini tadi sudah disebutkan oleh Dr. Sunu, bisa dipertimbangkan
his bundle pacing, tapi untuk saat ini sih direkomendasi masih bukan his bundle pacing per se, kalau EF-nya masih udah cukup rendah, yaitu seperti pada pasien ini 25% dengan left bundle branch block. Kita lihat bahwa memang jantungnya sudah besar, dan kita bisa lihat juga di echo ada asinkhroni yang cukup besar, ya sampai 180 milisecond. Kita lihat atrial ejection dan pulmonary ejection juga mempunyai difference yang cukup tinggi, ya outflow. Jadi ini ya terjadi disinkroni yang jelas antara kerja ventrikel kanan dan ventrikel kiri, dan antara dinding lateral dan dinding posterior. Ya. Nah, ini untuk mensinkronkan kerja jantung ini dipasang alat pacu jantung yang disebut CRT, ya, atau kalau ditambah defibrillator CRTD, ya, ICD dengan CRT. Jadi dipasang satu di ventrikel kiri seperti di sini, kabelnya satu di ventrikel kanan dan satu di atrium. Jadi ini adalah pacu jantung dengan 3 jenis kabel, di mana kabel satunya bahkan bisa didefibrilasi, jadi ada ICD-nya juga. Ini yang akhirnya terjadi, bisa lebih sinkron kerja jantungnya. Kita lihat perbedaan antara ventrikel kanan dan ventrikel kirinya sudah tidak ada, dan minimal di intraventrikuler. Dr. Diki, waktunya, mohon. Jadi kita bisa menyamakan kerja jantungnya dengan memasang yang disebut CRTD. Ini EKG dari CRTD, di mana dilihat atrial sensing dan biventricular pacing. Ya, kita lihatnya adalah biventricular pacing. Jadi biar Anda juga mengenal EKG pada pasien dengan CRTD yang di mana dilakukan bukan hanya single ventricular pacing, tapi ini biventricular pacing. Kemudian EKG terakhir ini adalah his bundle pacing, juga Anda mesti mengetahui hal ini, ya, ini atrial sensing dan his bundle pacing, ya, 2 chamber EKG-nya seperti ini, sehingga kalau Anda menemukan EKG seperti ini, Anda akan mengenalinya. Oke, demikian Dr. Suko. Terima kasih atas perhatian teman sejawat sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong video saya dibuka. Baik, terima kasih Dr. Diki. Tolong video saya dibuka. Baik. Saya kira pemaparan yang menarik dari 3 pembicara. Kita sampai pada diskusi. Saya kira ini ada pertanyaan cukup banyak, ada 15 pertanyaan, ya. Tapi mengingat waktu, ini sebagian sudah dijawab oleh Dr. Faris, ya, dan Dr. Sunu, ya. Ya, jadi mungkin akan saya pilihkan dari yang masih open, dan mungkin yang menarik untuk kita bahas bersama-sama, ya. Ini ada yang bertanya, apakah ada perbedaan mengenai trakta laksana bradiaritmia dengan trombofenik? Silahkan Dr. Faris nih, ya, mungkin, ya. Ya, baik. Terima kasih. Ini pertanyaan tentang tata laksana pasien berdiaritmia dengan riwayat trombopenia. Sebenarnya ini tidak, ini hanya coexisting condition, ya. Tentu saja tata laksana bradiaritmianya tetap sesuai dengan tata laksana bradiaritmia. Sekarang hanya masalahnya adalah bagaimana kita melakukan cardiac pacing ini, pemasangan cardiac pacing ini pada kondisi pasien trombositopenia. Pada kondisi seperti ini tentu saja kita akan konsultasikan dengan ahli hematologi untuk menyiapkan kondisi pasien tersebut, sehingga ini bukan suatu kontraindikasi absolut, tapi tentu saja kita memerlukan optimalisasi dari kondisi trombositopenianya sehingga kita bisa melakukan pemasangan kardiak pacemaker pada pasien tersebut. Karena ya tentu akan dilihat trombositopenianya apakah persisten atau yang reversible, ya. Karena kadang kita melakukan pemasangan pacemaker pun pada pasien-pasien yang kita berikan pasien obat-obat antiplatelet, bahkan obat-obat
dual antiplatelet atau mungkin pasien itu memerlukan antikoagulan, sehingga kita akan memanage pasien itu, memprepare pasien itu sehingga pada saat dilakukan tindakan itu kita bisa melakukan tindakan pemasangan pacemaker dengan meminimalkan potensi komplikasi pada saat pemasangan pacemaker tersebut. Saya kira itu aja prinsipnya. Baik, terima kasih Dr. Faris. Berikutnya dari Dr. Edo ya, Dr. Alexander Edo Tondas, ini sesama elektrofisiologis nih. Dokter, pertanyaannya untuk Dr. Suno ya ini. Dr. Suno, apakah pada saat implan his bundle lead kita memerlukan implan extra backup pada lead di lokasi yang lain, mengingat threshold bisa berubah atau naik pada fase kronik dengan resiko terjadinya microdislodge? Atau sebaiknya lead select secure diimplan di lokasi lain bila di awal tidak didapatkan threshold his bundle yang ideal? Silakan Dr. Suno. Baik, terima kasih Dr. Suko. Dan ya, terima kasih Dr. Edo. Saya kira ini sebenarnya mungkin kalau bisa diskusinya dua arah dengan Dr. Edo menjadi lebih menarik ya Dr. Suko. Tetapi saya mencoba memberi tanggapan atas komentar atau pertanyaan dari Dr. Edo. Saya kira Dr. Edo sudah melakukan cukup banyak his bundle pacing dan selamat. Saya kira ada salah satu case yang dipublikasikan juga di Journal of Arrhythmia dari Dr. Edo. Kalau menurut Dr. Huang ya, Dr. Edo dan sejawat sekalian, kapan kita melakukan backup pacing? Jadi Dr. Huang itu salah satu dari pioneer dari his bundle pacing dari Wenzhou, China, di samping Dr. Vijay Herman dan Sharma. Selalu dia merekomendasikan ketika melakukan implantasi itu dengan dual lead approach ya. Walaupun kalau Dr. Sharma tidak menyarankan seperti itu. Dengan dual lead approach dari proximal dan distal dari cardiac conduction system, dia berharap bisa mendapatkan pacing threshold yang lebih baik di mana gitu, dan itulah yang kemudian lead yang dia gunakan. Tapi ya itu salah satu cara untuk mengurangi risiko mendapatkan threshold yang tidak diharapkan. Tapi ada dalam salah satu paper Dr. Huang yang menyatakan bahwa dia merekomendasikan untuk melakukan backup pacing, salah satunya ketika dia tidak mendapatkan his bundle pacing threshold yang baik. Jadi sudah dipasang di his bundle, tetapi threshold capture-nya tidak baik, sehingga dia memberikan RV backup pacing. Itu salah satunya. Tapi mungkin cara lain yang tadi disampaikan oleh Dr. Edo bisa dipertimbangkan. Jadi lead-nya tidak dipasang di cardiac conduction system atau di HIS misalnya, tapi di myocardium yang memberikan threshold lebih baik. Tapi kan kita ini kan sebenarnya berharap memberikan sinkronisasi yang lebih baik dengan melakukan pemajuan di cardiac conduction system. Tapi in case tidak mendapat yang baik, dia merekomendasikan untuk memberikan RV backup pacing. Yang kedua adalah pasien dengan left bundle branch block. Dia memberikan saran seperti itu. Saya ada satu kasus yang sudah saya kerjakan dengan his bundle pacing, yang RV atau his bundle lead-nya kebetulan threshold-nya menjadi sangat tinggi setelah 3 bulan. 3 bulan pasca implantasi. Dan untungnya waktu itu pasien ini saya pasang dengan indikasi sinus node dysfunction. Dan karena secara klinis dia memang pacing dari ventrikelnya sangat kecil, maka saya hanya menggunakan opsinya adalah apakah dilakukan revision dari lead atau dilakukan atrial pacing. Jadi sementara karena tidak ada masalah waktu dengan atrial pacing, saya tetap memberikan atrial pacing. Ini salah satu hal yang memang menjadi tantangan lah untuk his bundle pacing, dan seperti Dr. Vijay Herman mention, itu semakin banyak case yang kita lakukan akan semakin kecil risiko untuk melakukan lead revision. Saya kira itu, Dr. Suko. Baik, terima kasih Dr. Suno. Ini pertanyaan berikutnya saya kira cukup menarik ya, terutama bukan dari pertanyaannya, tapi dari penanyanya. Ini ada dari Dr. Andreas Surya Anugrah, SPM, spesialis mata. Jadi terima kasih sudah tertarik ikut webinar mengenai elektrofisiologi. Pertanyaan untuk Dr. Faris, dikatakan bahwa Mobit 1 when kebah blok belum termasuk indikasi untuk dilakukan pacing. Apakah ada tata laksana dan saran yang dapat diberikan? Apakah hal-hal yang harus diperhatikan?
Kemudian untuk Dr. Sunu, tujuan utamanya dilakukan his bundle pacing adalah heart rate targetnya aman tanpa harus memaksakan apakah selected atau non-selected his bundle pacing. Bagaimana menentukan heart rate yang diinginkan pada pasien yang dilakukan his bundle pacing? Terima kasih. Ya, saya kira Dr. Faris dan Dr. Sunu ya. Ya, baik, terima kasih Dr. Andreas. Jadi MOBIT 1 tidak diindikasikan terutama yang asimptomatik, dan biasanya memang MOBIT 1 asimptomatik. Namun pada kondisi-kondisi MOBIT 1 yang simptomatik ada beberapa manajemen yang mesti kita lakukan. Yang pertama adalah exercise testing. Kita bisa melakukan exercise testing itu di guideline ada kelas 2A untuk melihat apakah ada kendala ketika pasien melakukan exercise testing. Ketika ada simptom, ketika ada masalah ketika dia melakukan exercise, maka pasien itu jatuh ke suatu kondisi MOBIT 1 yang namun dia ada simptom related sehingga dia kelas 2A untuk bisa dilakukan cardiac pacing. Nah, kemudian bisa juga EP study itu kelas 2B pada kondisi MOBIT 1 ini ya, sehingga dari situ kita bisa menentukan apakah pasien ini perlu cardiac pacing atau tidak. Intinya kita melihat apakah ada simptom related dari bradiaritmianya sehingga pasien tersebut memerlukan pacemaker. Tapi kalau tidak ada simptom related maka biasanya itu ya kita tidak lakukan apa-apa. Baik, terima kasih Dr. Faris. Dr. Sunu? Ya, terima kasih Dr. Suko, Dr. Andreas untuk ya atensinya pada pacing webinar ini. Betul bahwa clinical outcome dari selected dan non-selected his bundle pacing itu tidak berbeda secara signifikan. Tapi tentu kalau kita melihat morfologi QRS-nya, kita sebagai implanter tentu sangat happy kalau yang kita peroleh adalah his bundle pacing yang selektif, karena QRS-nya akan sangat mirip dengan QRS intrinsiknya. Tapi clinical outcome sejauh ini juga dari data yang ada tidak berbeda secara signifikan. Oleh karena itu, yang disarankan oleh Dr. Sharma adalah untuk memperoleh threshold yang lebih baik dibanding untuk mendapatkan selektif. Itu satu hal. Soal heart rate, jadi sebenarnya sama saja apakah pacemaker yang biasa maupun his bundle pacing, Dr. Andreas. Kita saat ini hampir semua device atau pacemaker yang kita pasang adalah rate responsif. Jadi tadi sudah disinggung oleh Dr. Faris dan Dr. Diki tentang mode pacemaker. Jadi misalnya DDDR atau VVIR. Jadi rate R-nya itu adalah rate responsif yang dia akan merespon terhadap kebutuhan. Jadi ada accelerometer di dalam lead-nya. Kalau misalnya rate-nya dia perlu tinggi, dia akan men-sense dan akan memberikan rate yang tinggi. Jadi biasanya kita set pacemaker-nya dalam rate default-nya adalah 60 sampai 130. Dan itu akan mengikuti kebutuhan di dalam tubuh kita. Saya kira itu, Pak Ustaz. Baik, terima kasih Dr. Sunu. Pertanyaan berikutnya mungkin saya minta tolong Dr. Diki Hanafi ya. Ini untuk evaluasi ada tidaknya iskemia, apakah cukup menggunakan kinetik dari echo atau perlu dilakukan angiografi koroner pada pasien bradikardia dengan pada geriatri? Baik, terima kasih Dr. Suko. Jadi begini, tergantung pacingnya. Kalau memang ventricle pacing ya, kalau dari EKG kita iskemia nggak bisa lihat ya kalau ventricle pacing. Tetapi kalau dari echo juga kalau kita lakukan stress echo itu memang relatif sulit untuk menilai rate response dan kontraksi selama memang dia benar-benar dependent dengan ventricle pacing. Tetapi kalau tidak dependent dengan ventricle pacing, echo bisa tetap dilakukan, baik itu dengan dobutamin stress atau bukan, atau dengan exercise. Tetapi memang penilaian iskemia pada pasien yang di pacing dominan, pacingnya ventricle itu dominan,
ya itu akan sulit untuk menentukan iskemia. Pada akhirnya yang bisa dilakukan adalah nggak harus kateterisasi, tapi CT scan masih bisa dipertimbangkan dalam hal ini ya selama perekaman CT scan-nya itu tidak bisa dilakukan tanpa kabelnya mengganggu sebagai artefak di koroner. Ya itu juga kadang-kadang bisa menjadi hambatan CT scan kalau kabel pacu jantung itu menjadi artefak di koroner. Biasanya yang menjadi hambatan di sini adalah right coronary artery, kadang-kadang dengan kabelnya yang letak kabelnya di ventricle maupun di atrium, sehingga artefak dari kabel tersebut di CT scan bisa mengganggu penglihatan arteri koroner dengan lebih sempurna. Tapi tergantung dengan angle dari CT scan-nya itu sering bisa kita atur sehingga kita bisa lihat arteri koronernya dengan masih cukup baik walaupun ada artefak dari kabel pacu jantung. Pada akhirnya kalau memang semuanya ragu-ragu atau tidak jelas, memang angiografi koroner mungkin menjadi pilihan untuk menilai apakah ada masalah di koroner atau tidak. Demikian. Baik, terima kasih Dr. Diki. Mungkin ini satu pertanyaan terakhir ya, sebelum nanti ada video ya. Ini dari Dr. Nana nih, Riena Diansari, muridnya Dr. Diki dan Dr. Suna nih. Selamat siang. Pertama, bagaimana cara membedakan output failure dan failure to capture dari surface EKG? Apakah pacemaker mediated tachycardia selalu disebabkan oleh re-entry? Dan apakah untuk tata laksananya hanya menggunakan adenosine atau magnet? Terima kasih. Baik, Dr. Nana. Jadi kalau output failure to capture itu sudah ada spike, ya, tapi tidak ada QRS, ya, atau tidak ada kontraksi dari ventricle. Ada spike-nya sudah kelihatan, tapi tidak ada perubahan depolarisasi dari ruangan yang dipacu. Contoh, kalau ada spike tapi terus tidak ada P wave, nah, itu mungkin suatu failure to capture, ya. Nah, atau ada spike tidak ada QRS kalau di ventricle, ya, itu namanya failure to capture atau loss capture. Nah, kalau output failure, jadi tidak ada listrik pun yang nyampe ke ruangan jantung itu. Jadi mungkin di kabelnya sudah hilang listriknya, mungkin ada fraktur di leadnya, atau ada masalah di konektornya, ataupun memang tidak lagi cukup pacemakernya itu untuk memacu karena mungkin sudah mau habis baterainya, ya. Nah itu jadi listriknya pun sudah tidak keluar sehingga spike pun sudah tidak kelihatan dan pastinya tidak ada akibat dari spike-nya itu. Nah itu namanya output failure. Ya. Mengenai pacemaker mediated tachycardia itu jelas harus ada re-entry. Re-entry itu yang dimediasi oleh pacemaker itu sendiri. Jadi pacemaker men-sense sesuatu yang mestinya dia tidak sense, terus dia pacing di ruangan lain sehingga itu jadi loop re-entry. Jadi dia retrograde conduction dari ventricle-nya yang ada di sebagai atrial spike, ya, terus itu dia sense sebagai intrinsic atau atrial intrinsic rhythm, kemudian dia pacing di ventricle. Ya, memang bisa diterminasi dengan adenosin, tapi bukan pilihan utama adenosin karena efek adenosin terlalu sebentar, ya. Yang perlu dilakukan dalam hal itu, ya kalau kita nggak punya programming ya pakai magnet, atau kita bikin retrograde, kita hilangkan retrograde conduction-nya itu dengan berbagai macam obat bisa. Salah satu caranya ya tadi dengan adenosin.
kalau kita nggak punya adenosin ya dengan obat lainnya seperti digoxin atau lainnya. Pada akhirnya sih memang harus diprogramming pacu jantungnya untuk salah satunya adalah satu intrinsic interval dalam pacemaker-nya yang disebut PVARP, post-ventricular atrial refractory period, ya, itu diperpanjang atau dimodifikasi demikian sehingga retrograde conduction ke atriumnya akibat ventricular pacing-nya tidak terdeteksi lagi sebagai atrial sensing oleh pacemaker. Demikian. Baik, terima kasih Dr. Diki. Saya kira cukup jelas ya. Mungkin sebentar kita akan putarkan video informasi. Baik, terima kasih kepada PT Medtronic yang telah lama menjadi partner kita bersama, tidak hanya dalam webinar ini, tapi juga dalam menyelenggarakan pelayanan kardiovaskuler yang berkualitas untuk kepentingan masyarakat. Kita tanpa terasa sudah mencapai waktu jam 12 dari waktu yang direncanakan dari jam 10 sampai jam 12, dan saya masih melihat peserta masih hampir 300 dan antusiasme pertanyaan-pertanyaannya yang begitu menarik, tapi mohon maaf sekali bahwa kita belum bisa menjawab semua pertanyaan yang disampaikan oleh peserta. Tapi kami berjanji, sebagaimana webinar-webinar Heartology sebelumnya, semua pertanyaan tersisa akan dijawab oleh narasumber melalui email pribadi teman-teman sekalian. Atas nama Heartology, saya, moderator, mengucapkan terima kasih kepada 3 pembicara, Dr. Faris, Dr. Sunu, dan Dr. Diki, serta PT Medtronic Indonesia sebagai partner kita di acara webinar ini, serta tentu partisipasi dari teman-teman sekalian yang luar biasa pada hari ini. Semoga webinar kali ini dapat memberikan manfaat buat kita, dan terutama untuk pasien-pasien yang kita layani, dan kita dapat memberikan layanan yang terbaik, khususnya dalam bidang kardiovaskuler, dan khususnya dalam hal elektrofisiologi atau kelainan aritmia jantung. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di webinar Heartology yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rusuko ini bukan Coca-Cola ya, ini Aqua.
kepada Dr. Suko selaku moderator, dan saya ucapkan terima kasih pula kepada seluruh narasumber, kepada Metronik dan seluruh peserta webinar yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti webinar pada hari ini. Kami mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam pengucapan kata maupun teknikal. Semoga webinar ini memberikan manfaat bagi kita semua dan sampai jumpa pada webinar Heartology Cardiovascular Center selanjutnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.